Topik yang akan dibahas kali ini adalah distribusi sampling, di mana nanti capaian pembelajaran pada topik kali ini antara lain ada 3, yaitu mampu menentukan populasi dari sampel, kemudian menentukan berapa ukuran sampel yang dibutuhkan, dan bagaimana cara pengambilan sampel yang akan diambil dari populasi. Nah, 3 capaian pembelajaran ini akan kita bagi menjadi 3 topik pembahasan. Yang pertama mengenai populasi dan sampel. Sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian dari populasi dan juga sampel. Populasi itu adalah sekumpulan dari responden atau partisipan yang menjadi subjek penelitian kita, di mana sampel adalah bagian dari populasi yang biasanya kita ambil atau kita tarik untuk kemudian diukur dalam penelitian kita. Nah, dalam penarikan sampel dari populasi itu memang ada beberapa lingkup dari populasi. Yang paling luas adalah biasanya disebut dengan populasi umum. Contohnya salah satunya ketika misalnya seorang peneliti mau meneliti tentang pasien hipertensi, maka subjeknya adalah pasien hipertensi secara umum. Belum ada spesifikasi pasien hipertensi yang bagaimana. Nah, dari populasi umum ini baru kita tetapkan siapa subjek penelitian kita yang biasanya itu bisa dapat bergantung pada kriteria yang dimiliki oleh peneliti. Misalnya, jika berdasarkan usia, maka populasi umum tadi kita kerucutkan yang juga merupakan bagian dari populasi umum tadi yang disebut dengan populasi subjek. Nah, misalnya dari rentang usia dewasa, maka populasi subjek kita adalah populasi dewasa yang mengalami hipertensi. Nah, kemudian dapat kita spesifikkan lagi dengan tambahan kriteria lainnya, tergantung dengan sampling frame yang peneliti tetapkan. Jadi sampling frame itu adalah sebuah kerangka gitu ya. Kalau misalnya foto itu ada frame-nya, ada pinggirannya, ada batasannya. Jadi batasan-batasan yang ditetapkan oleh peneliti ya berupa kriteria-kriteria tertentu yang membantu peneliti menyeleksi sampel dalam penelitiannya yang diambil dari sebuah populasi yang dia tuju. Kemudian populasi penelitian itu lebih spesifik dibanding subjek. Sama seperti tadi, diperlukan sebuah kriteria lagi untuk mengerucutkan populasi ini. Misalnya populasi dewasa hipertensi yang berdomisili di lokasi tertentu, misalnya di sini di kelurahan A. Nah, sehingga sampling frame yang kita punya adalah 3, yaitu tentang usia dewasa, kemudian tinggal di kelurahan A dengan kriteria yang lain. Nah, kriteria ini nanti akan kita bahas di beberapa slide berikutnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat tibakan bahwa penarikan sampel itu tidak serta-merta dari populasi secara langsung, namun penyeleksiannya itu diperlukan sebuah kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Bagaimana peneliti menetapkan kriteria ini tergantung dari pertanyaan penelitian yang dia punya. Karena pertanyaan penelitian yang peneliti punya itu ditemukan berdasarkan hasil survei dan juga analisis peneliti terhadap fenomena masalah yang ingin diselesaikan peneliti melalui penelitian. Nah, sehingga akhirnya sampel ini menjadi kelompok partisipan atau responden yang akhirnya nanti diukur dalam penelitian. Nah, dalam proses penarikan sampel dari populasi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena secara statistik pengambilan sampel yang salah itu dapat mengakibatkan pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan yang salah setelah nantinya datanya diolah. Dan yang kedua, sehingga akhirnya kondisi sampel tersebut yang kita dapatkan itu tidak mampu menggambarkan kondisi populasi yang nyata gitu. Jadi tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, dari contoh dari slide ini dapat dilihat bahwa misalnya kita memiliki sebuah populasi.
dengan rata-rata populasi mu dan standar deviasi populasi sigma. Nah, dari populasi ini kita ambil 4 sampel. Ya, kita lihat dari kurva 4 kurva distribusi yang ada di bawahnya, di bawah distribusi populasi. Di situ ada 3 sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan jumlah n. Nah, kenapa n? Karena kita tidak tahu berapa jumlahnya, jadi kita simpulkan dengan variabel n. Nah, di sini kita lihat bahwa tiap sampel itu memiliki rata-rata sampel dan juga standar deviasi sampel yang di slide itu disimbolkan dengan min 1 SD1, min 2 SD2, min 3 SD3 dan min 4 SD4 sampelnya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah gambaran yang kita dapatkan dari sampel itu sesuai dengan realitanya di populasi? Nah, artinya kita harus bertanya, apakah ketika kita mengambil sebuah sampel secara acak dengan ukuran tertentu, kita sebut dengan ukuran N, berapa banyak selisih atau perbedaan antara sampel yang kita punya di dalam nilai atau ukuran rata-rata dan standar deviasinya dengan rata-rata dan standar deviasi populasi. Semakin jauh perbedaannya, artinya kondisi sampel itu tidak menggambarkan realita pada populasi. Nah, sehingga dalam penarikan sampel ini menjadi penting bahwa ukuran sampel itu menentukan bagaimana kita memperlakukan gambaran pada sampel terhadap populasi. Artinya peneliti tidak dapat serta-merta langsung mengklaim bahwa hasil penelitian yang didapatkan itu menggambarkan populasi secara realistis atau secara realitanya, secara nyata. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat di sini, ketika ukuran sampel mendekati ukuran populasi, maka kondisi sampel akan semakin sesuai dengan kondisi populasi. Itu kunci pertama ya, mengenai ukuran sampel terhadap ukuran populasi. Nah, ini juga menjadi poin penting yang kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi selisih antara min sampel dengan min populasi. Nah, kriteria subjek inilah yang tadi saya sampaikan di awal mengenai kriteria yang perlu ditetapkan untuk menyeleksi anggota populasi atau calon-calon responden yang dalam populasi dikerucutkan menjadi populasi penelitian. Nah, kriteria subjek ini ada dua, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kriteria ini akan membentuk sampling frame atau calon sampel kita dari populasi penelitian. Kriteria inklusi adalah kriteria-kriteria yang mengizinkan peneliti untuk mengambil atau memilih subjek dari populasi menjadi sampel penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi adalah kriteria-kriteria yang akhirnya membuat peneliti tidak memutuskan untuk memasukkan subjek tersebut dari populasi ke dalam sampelnya, atau ketika subjek tersebut sudah masuk menjadi sampelnya, ketika muncul kriteria eksklusi selama proses penelitian, maka subjek tersebut akan di drop out atau dikeluarkan dari sampel. Nah, sehingga akan lebih baik jika peneliti menetapkan dulu kriteria eksklusi dan baru kemudian kriteria eksklusi, sehingga itu akan menjadi lebih sistematis. Nah, perlu diperhatikan bahwa kriteria eksklusi bukanlah kebalikan dari kriteria inklusi. Misalnya, pasien dewasa hipertensi dan jadi kelurahan. Kriteria inklusinya adalah rentang usia dewasa. Ya, nanti dicantumkan rentang usia dewasanya 20 tahun sampai dengan kurang dari 60 tahun, misalnya 59 gitu ya. Lalu kemudian kriteria inklusi yang kedua itu pasien dewasa hipertensi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu kriteria eksklusinya dibuat pasien yang berusia kurang dari 20 dan lebih dari 60. Nah, itu kan lebih
apa ya, kalau kita bandingkan dengan kriteria eksklusi tadi itu hanya kebalikannya. Nah, sebenarnya ketika seorang subjek itu memiliki kriteria inklusi, pasti dia tidak mungkin memiliki rentang kurang dari 20 dan lebih dari 60. Sehingga sebenarnya kriteria eksklusi yang rentang usia kurang dari 20 dan lebih dari 60 itu bisa dengan 60 itu menjadi tidak bermakna lagi karena sudah apa ya, istilahnya kriteria itu atau seleksi itu sudah diselesaikan oleh kriteria inklusi tadi, sehingga kriteria eksklusi tadi itu sebenarnya tidak diperlukan. Nah, oleh karena itu akan baik jika peneliti tidak menetapkan kriteria eksklusi sebagai kebalikan dari kriteria inklusi, sehingga akan lebih mudah bagi peneliti jika memiliki uh, apa ya, logika bahwa kriteria eksklusi itu adalah kriteria-kriteria ketika subjek sudah menjadi sampel, lalu kemudian dalam proses penelitian uh, dia akhirnya harus dikeluarkan oleh peneliti. Nah, kriteria-kriteria yang akhirnya peneliti mengeluarkan subjek tersebut dari sampelnya, itulah yang kemudian menjadi kriteria eksklusif. Nah, mengenai ukuran sampel ada beberapa kaidah yang harus diikuti. Karena ketika kaidah ini diikuti, maka komplikasi tadi atau efek tadi itu mengenai proses penarikan sampel yang tidak tepat itu bisa dihindari. Nah, di sini dari jauh hari itu dapat dilihat bahwa uh, salah satu kaidah penting dalam penarikan sampel atau penentuan ukuran sampel adalah uh, N itu ditentukan oleh standar deviasi dari populasi yang kita punya. Kemudian selain standar deviasi populasi, diperlukan juga sebuah margin error atau yang dikenal juga dengan presisi di beberapa rumus penghitungan sampel atau dikenal dengan MOE, margin of error, atau bisa disebut juga dengan standard error of mean atau standar error dari rata. Nah, hal yang ketiga adalah konstantan Z. Nah, konstantan Z ini atau nilai Z score atau nilai baku ini berdasarkan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh peneliti. Jika tingkat kepercayaan yang dimiliki peneliti 95%, maka kita akan menemukan berapa Z-score dari CI atau tingkat kepercayaan 95% tersebut, yaitu 1,96. Jadi ini yang biasanya digunakan oleh peneliti, tingkat kepercayaan 95%. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kepercayaan A atau nilai kritis A alpha. Nah, ketika konstantan Z-nya sudah kita dapatkan, maka alfanya sudah jelas. Itu ya. Pada seperti tadi, kalau tingkat kepercayaan 95% berarti alfanya 5%. Jadi 100% dikurang 95%. Ketika tingkat kepercayaannya 90%, maka alfanya adalah 10%. Nah, sehingga tiga kriteria inilah yang harus ada ketika kita menghitung ukuran sampel. Yang pertama adalah standar deviasi populasi, yang kedua adalah margin of error atau presisi yang disimbolkan E biasanya, dan juga konsentrasi Z berdasarkan tingkat kepercayaan peneliti. Nah, ini rumus general dari penghitungan sampel berdasarkan ketika kita sebagai peneliti tidak mengetahui jumlah populasinya atau mengetahui populasinya. Di sini ada 4 rumus general atau rumus umum dari penghitungan sampel, yaitu rumus yang pertama adalah penghitungan sampel pada populasi tak hingga atau populasi tidak diketahui pada penelitian yang tujuannya untuk mengetahui nilai rata-rata. Nah, jika kita ingin mengetahui proporsi dari penelitian kita, maka kita menggunakan rumus yang kedua, rumus 1.2. Jadi, kita hanya merubah sigmanya atau standar deviasi populasi kita ubah menjadi proporsi. Jadi kalau kita lihat antara rumus rata, rumus distribusi min dengan distribusi proporsi itu berbeda hanya pada sigma yang kemudian diganti menjadi P kali 1 min P.
Kalau kita lihat di rumus yang ketiga dan keempat itu digunakan ketika kita mengetahui jumlah populasinya berapa. Nah, sehingga akan digunakan rumus seperti di 1.3 dan 1.4. Nah, beberapa penjelasannya, N besar itu adalah jumlah populasi yang kita miliki, lalu N kecil adalah ukuran sampel, Z-nya itu adalah Z-score atau nilai baku tadi sesuai dengan confidence interval atau tingkat kepercayaannya. Jika 95% maka Z-score-nya 1,96. Nah, Anda bisa melihat atau mencari Z-score tersebut pada tabel Z. Anda tinggal menemukan nilai alfanya. Jadi jika si A-nya 95% berarti kan alfanya 5%. Nah, kita mengetahui bahwa dari grafik distribusi normal, alfa itu letaknya pada ekor kurva distribusi normal. Nah, ekor itu ada dua di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, sehingga nanti ketika Anda mau melihat tabel Z, maka alfa tersebut harus dibagi dua. Sehingga dari 5% dibagi dua menjadi 2,5% atau 0,025. Nah, Anda harus mencari nilai 0,025 pada tabel Z, lalu kemudian dilihat berapa Z-score-nya. Nanti Anda akan menemukan bahwa nilai Z-score-nya adalah 1,96. Nah, sigma itulah standar deviasi populasi. Nah, ini bisa kita dapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Berapa nilai standar deviasinya. Hasil penelitian sebelumnya ini harus berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Begitu juga presisi, itu juga kita dapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Jika hasil penelitian sebelumnya itu tidak mencantumkan berapa presisinya atau margin of error-nya, itu bisa kita hitung dengan rumus sigma dibagi dengan akar N. Jadi standar deviasi penelitian tersebut berapa dibagi dengan akar dari jumlah sampel penelitian sebelumnya tersebut. Nah, jika peneliti seorang klinisi, itu peneliti juga dapat menetapkan sendiri berdasarkan bukti empiris atau dari pengalamannya bahwa ketika dilakukan sebuah diagnostik tertentu atau screening tertentu, kira-kira berapa persen kemungkinan errornya. Nah, itu dapat digunakan juga untuk menentukan seberapa besar presisi yang kita gunakan dalam rumus penghitungan sampel tadi. Nah, P itu adalah proporsi. Contoh misalnya ketika kita mau mengadakan penelitian tentang case control, berarti ada dua. Sehingga ada proporsi case, ada proporsi kontrol. Misalnya, pada populasi tadi, pada penderita hipertensi. Kejadian hipertensi itu kan dimensinya atau hasil ukurnya ada dua, yaitu hipertensi dan tidak hipertensi. Misalnya peneliti menetapkan bahwa proporsi atau rasio jumlah antara pasien yang hipertensi dengan tidak hipertensi adalah 50 banding 50, berarti proporsinya adalah 0,5 karena 1/2. Nah, Q kita dapatkan dari hasil penghitungan 1 dikurang proporsi. Sehingga kalau tadi proporsinya 0,5, maka Q-nya adalah 1 dikurang 0,5, yaitu 0,5. Jadi itu beberapa keterangan dari rumus sehingga nanti Anda mudah melakukan latihan untuk menggunakan rumus tersebut. Mari kita lihat contohnya. Nah, misalnya di sini contohnya seorang peneliti ingin mengetahui berapa rata dari tekanan darah penderita hipertensi di kelurahan X. Nah, kata kunci pada kalimat pertama ini adalah rata. Nah, karena ingin mengetahui rata, maka kita menggunakan rumus penghitungan sampel pada distribusi mean. Ketika nanti tujuannya ingin mengetahui berapa proporsi, maka rumus penghitungan sampel yang kita gunakan adalah berdasarkan distribusi proporsi. Nah, keterangan lain pada contoh ini adalah penderita hipertensi di kelurahan X tersebut itu jumlahnya 250 orang. Dan hasil penelitian sebelumnya pada kasus penderita hipertensi itu rata tekanan darah sistoliknya 143 mm Hg dengan standar deviasi 12,3 mm Hg. Nah, inilah standar deviasi yang kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam rumus penghitungan sampel. Lalu didapatkan juga standar error ini 1,55. Nah, peneliti menetapkan CI atau confidence intervalnya itu sebesar 95%, berarti alfanya 5%. Sehingga
Seperti yang tadi dibahas sebelumnya bahwa Z-score-nya adalah 1,96. Nah, jadi berapa ukuran sampel atau jumlah sampel yang harus dikumpulkan atau dicari oleh peneliti, kita masukkan ke dalam rumus 1.3. Kenapa? Karena 1.3 adalah rumus yang digunakan pada populasi hingga atau N-nya diketahui atau jumlah populasi diketahui. Nah, pada contoh ini, jumlah populasi diketahui yaitu 250 orang. Nah, kita masukkan rumusnya dan kita dapatkan hasil penghitungan sebagai berikut yang tampak pada slide. Nah, dari hasil penghitungan tersebut didapatkan bahwa ukuran sampel pada penelitian ini adalah 124 orang atau 124 responden. Itu salah satu contoh penggunaan rumus penghitungan sampel.